Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, anakku tiga. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk kembali ke tema kita. Sekarang masuk pada pembelajaran yang kedua, halaman 154. Sini perkembangan tumbuhan dengan biji ya. Sebagian besar tumbuhan berkembang dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Nah, contohnya apa aja? Buah jambu, buah mangga, buah semangka. Kemudian buah jeruk juga ada bijinya ya, ternyata ya. Baik, ini contoh embrio. Ini embrio calon tumbuhan baru. Selimut biji melindungi biji. Kemudian kotiledon, ini sumber makanan untuk calon tumbuhan baru ya. Subhanallah, kalau begini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, luar biasa Allah itu. Maka lanjut kita ke menulis 155, gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagian daur berikut dengan gambar yang sesuai. Nah, silakan. Ini tugas ya, A B C D E. Nah, ini mana dulu nih? Apakah silakan dipilih kalian. Ditempatkan yang pertama yang mana, yang kedua yang mana, ketiga mana, sampai dia berbuah semangka seperti pada yang A itu siap panen semangkanya ya. Silakan itu bila bisa digambar silakan digambar, jika tidak perlu cukup angkanya saja atau hurufnya saja ya. Ini tugasnya 155 ya. 156 saya lewat. Ini ada daur cocor bebek dan pohon pisang. Perkembangan tumbuhan dengan tunas. Ini contohnya yang kemarin sudah disebutkan adalah pohon pisang dan daun cocor bebek ya, serta daun bambu kalau nggak salah 3 ya. Ini silakan lihat. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Nah, ini cocor bebek. Contohnya cocor bebek. Nah, salah satu tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek ya. Selain itu juga ada ini di adalah bambu. Ini juga sama, dia tunas juga. Pohon bambu berkembang dengan tunas. Anakan bambu dapat dimakan sebenarnya, namanya rebung ya. Orang Jawa mungkin pada tahu lah rebung. Tapi jangan coba-coba makan yang sudah tua, itu udah nggak boleh dimakan ya. Kalau yang masih muda, bambu boleh dimakan. Anakan itu rebung. Banyak pohon manfaatnya dari pohon bambu. Nah, ini contoh mencobanya, ini pohon bambu itu dengan tahapan bermain sesuai dengan gambar. Tidak bisa karena ini adalah offline, harusnya bisa karena online mungkin tidak bisa. Intinya adalah kita kembali pada 159, diberlatih pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu merupakan kerjasama yang baik antara sama pemegang bambu maupun pemainnya. Jadi harus seimbang ya, antara bambu yang diapit dan yang direnggangkan, serta teman kalian yang menjadi pemain yang jingkrak-jingkrakan di atasnya harus laras ya. Apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Ya. Bagaimana cara kamu bekerja sama? Ya, saling mengatur irama diantaranya. Apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Ya, tadi bekerja sama tadi. Apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Tidak ada komunikasi, artinya tidak bekerja sama. Kita lanjut sekarang pada pembelajaran yang kedua. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini bunga kebanggaan Indonesia. Bunga nasional Indonesia ada beberapa. Ini ada bunga tulip yang dari Belanda, kemudian bunga mawar dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional, yakni bunga puspa, bunga melati, dan bunga anggrek, serta bunga rafflesia atau disebut bunga puspa bangka atau puspa langka ya. Baik anak-anakku, kita langsung ke berkreasi. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik yang kemarin ditugaskan itu? Warna gambar bunga damo ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting ya. Jadi silakan, ini ada gambar bunga matahari. Oleh kalian silakan tugas juga nih ya, dilengkapi dengan mozaik yang tadi. Setelah itu kita langsung masuk ke halaman 164, kita lewat masih dengan bunga, berkenan dengan bunga. Kemudian ke 165, ini tentang pembagian ya.
Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya adalah 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing membuat tangkai bunga yang sama banyak. Proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian 141 dibagi 3 menjadi 47. Artinya kenapa? 14 dibagi 3 menjadi 12, sisanya 21 dibagi 3 menjadi 7. Nah, maka itu yang paling gampangnya ya. Nah, sekarang 165 ini lihat kalian juga. Ada contoh lagi, Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Maka berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunganya? Silakan, ini juga tugas ya. Sama nomor 2 dan nomor 2. Pohon melati sama dengan ini Lani memiliki 224 bunga melati, di dalam menyimpan 4 buah juga. Jadi sama intinya 484 dibagi 4 dan ini 224 dibagi 4. Bisa menggunakan cara yang sudah disebutkan tadi, ada contohnya, atau bisa terserah kalian ya. Itu anak-anakku, mudah-mudahan 3 tugas tadi. Yang pertama adalah biji semangka, proses daur ulang semangka itu ditugaskan. Yang kedua adalah mozaik bunga matahari, dan yang ketiga adalah halaman 165 tentang berlatih pembagian 484 dibagi 4 dan 224 dibagi 4 ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa dikerjakan tugasnya dengan baik pula. Senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbakti pada kedua orang tua kita. Demikian, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.